خاتم محمد صلى الله عليه وسلم وسلم أبيه وإخوانه وشيرته وقرابته من خصوص نفق هذا المسجد ومسجد حج المسجد صلى عليه محمد صحيح عثمان لحضرة النبي. الفاتحة. يا لطيف لطفاء أنت حسبي وكفاه، يا لطيف لطفاء أنت حسبي وكفاه، يا لطيف فالطفى أنت حسبي وكفى. يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار، يا كبير المتعال احفظنا محن العيال، يا لطيف الطفى أنت حسبي وكفى. أنت حسبي وكفى. يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير، يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين، يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى. يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى. يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم، يا علي يا كافي اكفي كيد الحاسدين، يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى. يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى. يا جامع يا مغني يا ذا الجلال والإكرام، يا غني يا حميد اجمعنا والمسلمين، يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى. والصلاة والسلام على شافي الأنام، وزد جمعنا في كل حين وأوان، يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى. يا لطيف اللطفاء أنت حسبي. ويزيد البركات لجمعنا والمسلمين وآل صحب الكرام وصحب والتابعين، يا لطيف اللطفاء بي وكفى. يا لطيف اللطفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفعلنا به وببركات علومه في الدارين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah, sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Yusuf Marzuki, Ustaz Samsudin, para asatidz Ustaz Hilmani, Bapak RT, para hujat jamaah rahimakumullah, orang-orang tua kita semua. Alhamdulillah malam ini walaupun turun hujan kayak kemarin hujan ya, lagi malam lagi tren hujan terus, alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kita untuk sama-sama kita hadir duduk di majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tetesan air hujan yang jatuh membasahi tubuh kita kelak akan menjadi saksi untuk kebaikan kita di alam akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim,
Baca suratul Fatihah Imam Al-Fadhil Syekh Muhammad Nawawi Syafi'i susun dari Nabi Nasir Muhammad bin Ibrahim Samarkandi ila Zaid bin Zaid Muhammad Sulaim wa fuqa hadzal masjid ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi masih dalam Murwiyah an Sufyan ats-Tsauri. Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, dia bilang 10 hal yang termasuk kurang etika, kurang adab ya. Kemarin udah yang keempat. Yang kelima, rajulun dakhala madinatan fi yaumil jumu'ati tsumma kharaja wa lam yusallil jumu'ah. Seseorang yang memasuki satu kota pada hari Jumat, tapi kemudian dia kembali meninggalkan kota itu sebelum dia melaksanakan sholat Jumat di tempat itu. Jadi kalau dulu itu kan memang perjalanan nggak kayak sekarang. Ya kalau kayak sekarang kan kita kadang-kadang ada kereta itu emang cuma numpang lewat doang, ya nggak bisa turun kita. Ya lewat berhenti ngambil penumpang, nurunin penumpang, jalan lagi. Ya ini kalau kondisi itu udah lain ceritanya. Ini kondisi-kondisi yang santai. Ya. Kalau dulu begitu, karena perjalanan itu dari satu ke kota yang lain, itu karena kendaraannya nggak kayak zaman sekarang. Ya dulu kan kendaraannya apaan? Ya paling keledai, onta, kuda itu. Kalau sekarang kan mobil. Kita aja kalau sekali jalan aja berapa kota kita lewatin? Bayangin. Ya. Kita kalau nyampe Cikampek kilometer 300 sudah nyampe mana itu? Ya itu begitu, udah jauh. Ya. Makanya kalau memang bertemu hari Jumat, ya kayak kita nih biasa naik bis jalan nih, bertemu Jumat, ya kira-kira jam 11 itu udah berhenti, udah jangan lanjutin perjalanan. Ya biasanya kalau bis-bis gitu udah tahu takarannya dia. Nih tar jam sekian harus berhenti di sini. Ngapain? Sholat Jumat dulu. Kenapa? Kalau nggak sholat Jumat di situ nggak keburu waktunya. Gitu. Ya tapi kalau kita yang pada bawa mobil sendiri sih, ya kita masih bisa lanjut terus dengan perhitungan gitu. Kayaknya kita nih kalau ngejar sholat Jumat di masjid kota yang masih keburu. Tapi kalau kita mau lebih enak lagi, lebih santai, kalau emang hari itu kita jam 10 nih udah sampai di satu kota, ya udahlah, kecuali kita lagi buru-buru kali. Ya kalau santai udah sambil istirahat kita ikut sholat Jumat di tempat itu. Apalagi kalau masjidnya masjid agung gitu. Sekalian ngerasain nuansa sholat Jumat. Karena Pak, sholat Jumat itu kadang-kadang ada beda-beda modelnya. Model dalam artian kayak di daerah puncak kadang ada sholat Jumat itu modelnya begini. Dia banyak yang nggak pakai speaker, ya. Dia nggak pakai speaker. Jadi dia kalau misalkan Jumat jam 12, itu dari jam 11 atau 11 seperempat itu pengajian. Ya. Ada yang ngajar kiai di tengah-tengah, siapa tuh? Dia pakai kayak dipan gede, ditaruh di tengah-tengah jamaah, kan nggak pakai speaker. Udah gitu bahasanya bahasa Sunda. Udah ngomong apa kita mau kagak ngerti. Kan kita tunggu. Ya taruhlah misalkan ajan jam 12, jam setengah 12 dimulai itu. Ngaji. Nah jam 12 ajan, dia belum berhenti ngajar, masih terus aja dah. Saya yang kagak tahu udah ngeliatin jam. Ini kapan ajannya? Gitu, udah jam 12 gitu. Tahu-tahu kira-kira jam 12 lewat seperempat ajan udah. Gitu ajan. Habis ajan langsung khutbah. Ajannya kadang ada sekali, dua kali, tapi rata-rata sih 2 kali. Ya, langsung khutbah. Khutbahnya nggak nyampe 5 menit, paling 3 menit. Itu, ya, rukunnya doang. Ya, rukun selesai udah. Habis itu qomat sholat Jumat, gitu modelannya. Ya, ada yang modelnya begitu. Ada yang modelnya sama kayak kita. Ada yang modelnya mukul beduk nggak berhenti. Ya. Ada itu dari jam berapa tuh ya? Jam setengah 12 kalau nggak salah tuh.
setengah jam sebelum waktu udah mukul beduk aja tuh. Macam-macam. Makanya kalau kita ke satu daerah kita akan lihat perbedaan, tapi hakikatnya sama ya. Sholat Jumatnya sama, khutbahnya sama, cuman teknis mereka di dalam melakukan itu. Karena emang bahasanya juga nggak sama. Di Jawa bahasanya Jawa, kita ke Jawa nih, Jawa Timur bahasa Jawa, kita ke Sunda bahasa Sunda. Nah kita kagak ngerti dia ngomong apaan, gitu kan, udah diem aja gitu. Pokoknya tahu-tahu komat dan gitu. Nah ente di Masjid At-Ta'awun udah coba sholat Jumat, ente wudhu juga udah komat, coba aja kita. Itu nggak ada khutbah lama-lama di sana, khutbah itu cuman rukunnya doang. Gitu. Jadi nggak panjang-panjang udah. Ya, orang yang dicari rukunnya doang, udah yang penting rukun kelar udah. Gitu. Makanya ulama-ulama kita kemudian apa? Diselingi, diisi dengan nasihat. Gitu. Karena orang tuh banyaknya lagi Jumat. Kalau pengajian dikit, nggak banyak. Jumat tahlilan hari ke-7, 40 hari, haul lah banyak dah tuh. Ya. Masalah Jumat. Tapi kalau pengajian biasa ya susah. Makanya kan itu momentum buat ngingetin orang tuh pas Jumat. Itu momentumnya dapat tuh. Yang pada kagak biasa sembahyang pada sembahyang. Alhamdulillah masih sembahyang Jumat. Ada yang parahan lagi, Jumat juga kagak, Idul Fitri doang sembahyangnya. Ya, jadi itu hadirin rahimakumullah. Jadi kurang pantas kalau satu perjalanan kita udah masuk hari Jumat, udah dekat dengan waktu Jumat, lalu kemudian abongan kita kan musafir ya. Musafir boleh nggak sembahyang Jumat? Boleh, dengan catatan dia keluarnya sebelum terbit fajar matahari Jumat. Gitu. Tapi kalau dia udah keluar itu ya udah, dia tetap wajib Jumat. Di mana nanti dia berhenti, dia sholat Jumat. Sama kayak puasa begitu juga. Ente boleh nggak puasa Ramadan, tapi syaratnya keluar kota ini sebelum subuh. Jangan jam 7 nyaur dulu di rumah baru berangkat pulang kampung. Bang, kita kan nggak puasa nih, kita kan musafir. Terus ntar aja 6:30 kita makan langsung jalan. Kagak ngerti begitu. Ya. Kita mah disuruh tetap puasa. Ya. Kalau ntar nanti di jalanan nggak kuat, kita buka. Gitu aja, bukan gara-gara musafirnya. Kenapa? Rukhsah buat jadi musafir nggak puasa kita kagak dapat sebenarnya. Orang keluar dari rumah jam 7 pagi. Gitu, hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian yang keenam, rajulun aw imra'atun nazala fi mahallatihi ma'alimun wa lam yazhab ilaihi ahadun liyata'allama minhu syai'an minal ilmi. Yang keenam, ini perkara yang dianggap kurang pantas orang, laki atau perempuan, dia nazala fi mahallatihima. Ya artinya datang atau turun di kediaman mereka, di kampung mereka orang alim. Jadi di kampung mereka kedatangan orang alim. Tapi mereka ini nggak mau tuh nyamperin. Misalkan nih orang alim nih bikin acara di mana? Di Masjid Al-Mu'awanah. Oh ini ulama hebat dah, ulama terkenal. Datang ke kampung kita. Itu nggak pantas kalau kita nggak datang di situ. Maka di mana dia akan mengadakan pengajian, maka di situ kita datang disuruh. Ya. Walam yazhab ilaihi, ini orang ini udah gitu, dia nggak mau datang, dia nggak mau maranin tuh orang-orang alim. Buat apaan? Buat menuntut ilmu dari mereka. Ya. Makanya kalau ada orang-orang alim datang kemana, wah, ya kita cari itu. Minimal kita, misalkan mampir di rumah siapa? Mampir di rumah Ustaz Samsudin. Gitu. Udah Ustaz Samsudin. Ajangan masih ada di rumah, masih aneh mau mampir ya, gitu, datang. Gitu. Salamannya ngobrol, tengok asal ngobrol aja begitu, nanya-nanya. Gitu. Itu kayak begitu cukup. Hadirin rahimakumullah. Makanya sebenarnya yang enak itu kalau kita mau ziarah, itu ziarah yang masih hidup. Itu. Ya di Jawa banyak tuh ulama-ulama khos. Cuman memang mastur yang tahu kalangan tertentu aja itu. Ada orang-orang tertentu tuh ngilangin kalau ziarah kemari. Kadang kalau kita lihat jogrogannya, ya Allah. Kalau kita ngomong kayak petani jogrogannya.
pecinya udah begitu. Tapi sebenarnya dia orang-orang alim yang luar biasa. Tapi penampilannya begitu. Kan pernah saya teman saya itu di jalan ke Jawa nyari kiai. Assalamualaikum, nyari kiai ini. Oh, dari mana nih? Dari sana. Ada nggak pakai? Ada. Tungguin dulu, duduk. Sudah duduk. Gitu. Tahu-tahu yang keluar yang tadi ditemuin. Jadi gue jadi kagak enak gue tuh. Tahu-tahu kiainya dia yang tadi lagi di sawah, lagi nandur. Ternyata dia yang jadi kiai. Disuruh nungguin dulu, dia mandi dulu, ganti baju rapi. Pas keluar yang tadi di sawah ternyata. Gitu. Ya, jogorogannya emang sederhana, luar biasa memang. Beda sama yang kita di Jakarta. Wih, luar biasa pokoknya dah. Baju nggak boleh samaan sama orang, samaan langsung dibuang. Wah. Baju gue samaan sama dia, udah lah. Nggak bakal dipakai lagi, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita aja nih, ya. Saya punya baju kebetulan samaan sama siapa? Kadang-kadang apalagi yang samaannya sama orang biasa lagi kan gitu dulu. Gimana baju? Besok baju dikasih temennya, ini buat lo aja lah pakai katanya. Emang apa? Dia kan masih baru, nggak apa-apa gitu. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang orang-orang itu gitu, maunya beda, biar nyentrik lah kelihatannya. Itulah. Ya macam-macam. Tapi kalau ulama-ulama yang khas itu begitu ya. Ya, penampilan itu nomor sekian. Lihat aja Gus Baha bajunya begitu, tapi pecinya miring. Baju begitu putih. Ayo kayak itu dong bajunya tuh, nggak ada yang lain udah kan gitu. Kayak kain gitu aja, nggak ada pakai kain. Mana kainnya BHS? Oh kainnya apaan tuh, nggak ada mereknya kayak kain gitu. Gitu. Bukan johir yang mulia tapi apa ilmunya. Kalau sekelas Quraisy Shihab mengakui keilmuannya, itu kan ulama tafsir kontemporer tuh ya, bisa ngarang kitab tafsir fi zilalil Quran ya, itu jarang ulama bisa itu, tapi dia mengakui keilmuan, apalagi gurunya berhitung gitu. Kiai Haji Maimun Zubair itu kan gurunya gitu. Ya, dia dulu disuruh teman-temannya pada nyantren, pada kuliah ke luar negeri. Ditanya itu sama Mbah Maimun, mau sono enggak? Dia enggak mau. Dia mau apain? Dia mau berkhidmat aja sama kiai. Ya, mau dekat sama kiai, jadi enggak usah pergi jauh-jauh ke luar negeri. Udah nemenin Kiai Maimun aja, Mbah Maimun udah. Begitu sampai beliau meninggal langsung ya namanya kalah yang keluaran dari luar negeri semuanya. Dia cuma begitu doang penampilannya, jogorogannya. Itu hadirin jamaah. Makanya ulama banyak tuh ulama-ulama yang kayak gitu. Ya. Ilmunya banyak, cuman orangnya kelihatannya biasa aja, biasa, nggak ngomong apa-apa. Dan nggak pernah nyalain orang. Dia tahu nih ada orang salah baca, nggak pernah dia kata, wah payah ini. Enggak, dia diem aja. Itu nggak salah. Yang penting yang diajarin bener gitu aja udah. Itu kecuali yang diajarin salah. Kalau baru salah patah baris kasroh domah sama patah mah biarin aja. Yang penting maksud yang diajarin itu dapat ke jamaah begitu. Jadi nggak terlalu mikirin begitu. Karena menurut orang-orang begitu, yang urusan begitu tuh udah lewat. Ya, udah bukan masalah ke baris-baris. Yang penting apa? Pemahaman dari apa yang ada. Itu hadirin rahimah. Jadi begitu kalau ada ulama datang, ulama besar, dia ada di mana, datengin. Itu. Ya, minta ilmunya dari orang-orang tersebut. Lalu wasabi'u yang ketujuh, rajulani tarafaqa walam yas'al ahaduhuma an ismi sahibihi. Nah ini biasa ini ada dua orang bertemu ya, tapi salah satu di antara mereka itu nggak pernah nanya siapa namanya. Misalkan kita lagi acara di mana ini, ngobrol, dari mana ente? Dari Tegal. Oh, ente dari mana Pak? Saya dari Kalibata. Oh, no. Ya, ngobrol lama tapi ditanya kagak nanya nama. Nanya Pak, sampean namanya siapa ya? Gitu. Oh, nama saya Alexander. Oh, Alexander. Ke orang Tegal Alexander iya gitu. Bapak saya turunan Rusia, gitu. Kok nggak ada tampang Rusianya? Mau saya ngambilnya genek ke ibu semua gitu, Jawa kan gitu. Kan bisa aja. Jadi begitu. Jadi kalau ketemu tuh tanya namanya.
Itu ngobrol lama. Ada kan gitu deh. Kita kadang nih makan nih ya, kan jamaah mungkin ada yang nggak dari sini. Makan bareng nih, senampan ngobrol. Apa tuh ngobrolin? Tapi dia nggak tahu tuh namanya siapa. Tadi yang ngobrol lo Pak Haji yang bang namanya siapa? Nama lu kagak nanya tadi ngobrol. Kagak mau inget makan aja urusan nih kan. Ya, jadi nanya namanya. Kadang orang itu dikenal dari mana? Nama. Itu. Namanya siapa? Itu. Jadi kalau orang udah kenal namanya, sama siapa? Tuh, emang namanya siapa? Ini. Oh, yang itu orangnya. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi rajulani tarafaqa walam yas'al ahaduhuma anis misahibihi. Jadi bertemu ya, dia ngobrol dan lain sebagainya, tapi dia nggak pernah tahu itu orang siapa namanya. Gitu. Makanya begitu. Ya, Ustaz Samsudin kalau ketemu sama orang tuh begitu. Ada cewek nih, namanya kita harus tahu. Nomor telepon kalau ya begitu hadirin. Makanya kita tuh kalau punya teman di mana-mana apa? Enak. Ya kayak kita nyantren nih di pesantren yang pesantren kita ini banyak santri-santri dari luar kota, luar negeri. Enak begitu. Kita dia mau main ke Kalimantan. Ya. Kita punya grup, kawan-kawan, saya mau ke Kalimantan nih, ke Banjarmasin. Siapa yang di Banjarmasin? Gitu. Oh, dia telepon. Ya. Merapat dong kemarin. Gitu. Ngumpul atau kita nyari kafe di mana, ya suruh dia aja tuh yang jalan. Orang dia orang sono, nah kita kan kagak tahu. Udah begitu Pak, enak kalau punya temen yang tren jauh-jauh. Kita mau main ke Tegal, ikan mau kapan nih? Berapa orang? 5 orang dari Jakarta mau Tegal, langsung kontak. Besok kumpul di rumah si Bulan ya. Pokoknya yang di Jawa Tengah merapat semuanya. Udah ngerapat, kumpul. Bikin acara kemana nih kita? Jalan, makan, ya itu nostalgia masa-masa dulu gitu. Walaupun sekarang dia titelnya udah doktor, udah jadi kiai, punya pesantren, tetap aja kalau udah ngumpul begitu teman-teman pesantren, tetap kita panggil namanya cungkring ya cungkring. Dasar lu cungkring. Yang penting kan kita kagak manggil di depan santrinya. Itu emang turu-turuan kita aja, emang julukannya dulu begitu di pesantren. Itu kalau emaknya datang nangis. Cengeng. Jadi biasa di pesantren itu mereka punya lakop masing-masing, dilakopin itu, yang ini lakopnya ini. Itu ada sebabnya lakop itu, dan mereka nggak marah dipanggil itu. Gitu. Karena kadang-kadang namanya samaan. Ya, namanya Iqbal. Nah, Iqbal ada 3. Nih Iqbal yang mana nih? Nah, kasih julukan dah satu. Nih Iqbal yang ini. Nih Iqbal yang ini. Nih Iqbal yang ini. Begitu. Jadi kita bisa itu dan itu mereka nggak marah. Ya begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu keuntungan orang yang sekolahnya di sini doang sama yang sekolahnya di luar yang jauh-jauh. Saya kalau ke Malaysia tinggal telepon teman, ke Thailand tinggal telepon. Ada teman kita di sana. Ya. Di mana ente posisi di mana nih datang. Ya teman kita juga kadang-kadang ya yang dari Sulawesi, Gorontalo kalau main kemari telepon. Gitu. Itu kita kemana nih? Gitu. Kita kumpul makan-makan yuk. Udah makan-makan. Ya. Telepon yang lain kita kumpul di sini jam sekian. Gitu. Itu enak gitu begitu. Ya kalau teman-teman jauh. Ya. Jadi tetap makanya ini kita nih kalau ketemu gini ntar makan nih tanya namanya, jangan pengen nanya. Ntar lu gak kenal lagi nama yang baju hijau rambut gondrong. Ya. Tanya, Pak Haji namanya siapa Pak Haji? Gitu. Romannya lapar banget, Pak Haji belum makan nih 2 hari kan gitu. Ya gitu. Jadi nanya ngobrol namanya, jadi tahu kita kalau lagi jalan ketemu Pak Haji. Gitu kan. Kayak Bang Salam tuh, Bang Salam di kemana aja ngaji deh. Cari tuh kemana ada pengajian datang, coba lihat aja fotonya di mana aja ada. Ya. Itu hadirin namanya memang orang giroh buat hadir di majelis ilmu. Lalu yang ke-8, ar-rajulun da'ahu rajulun ila diyafatin falam yazub ila diyafah. Jadi ada orang yang diundang, ya, seorang laki-laki yang diundang sama orang yang lain. Artinya kita diundang nih, ya, untuk bertamu. Ya kalau bahasa kita ada undangan apa nih? Kawinan, undangan tahlilan, gitu. Tapi ketika diundang dia nggak datang itu. Makanya kalau udah diundang hadir. Kalaupun nggak hadir, minta izin. Mohon maaf ya,
saya nggak bisa hadir ini. Itu soalnya kenapa? Hujan. Iya di mana juga hujan, lu nggak tahu hujan. Artinya begitu, ada alasan gitu. Misalkan kayak orang kondangan nih, kita nggak datang, ya udah tahu nggak datang, adat kita gimana kalau nggak datang? Titipin, gitu. Titipin. Berapa nih kira-kira kita kondangan? Itu hadirin rahimakumullah. Makanya ini kita bulan Muharram. Habis Muharram bulan apa? Safar sebutannya ya. Itu biasa orang pada nggak bikin kawinan tuh. Biasanya kadang-kadang orang-orang dulu tuh nggak mau tuh kalau ngawinin bulan Safar. Makanya ngawinin di bulan Muharram. Tapi sih sebenarnya sih ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Ya jadi kalau diundang kalau orang datang nggak etis, nggak elok, nggak pantas kalau kita udah diundang sama orang kita nggak mau datang. Kecuali kita ada uzur, ya boleh nggak datang. Lalu yang ke-9, syabun yudi'u syababahu wa huwa farigun wa lam yatlubil ilma wal adaba. Anak muda yang menyia-nyiakan masa mudanya padahal dia itu punya waktu kosong yang banyak, tapi dia nggak mau nuntut ilmu, dia nggak mau belajar ilmu agama, dia nggak mau belajar ilmu akhlak dan lain sebagainya. Itu makanya ini masih muda, suruh ngaji, suruh belajar. Yang namanya belajar itu tidak ada kata terlambat. Sampai kapanpun kita ngaji, boleh bisa. Ya. Sampai kapan kita ngaji? Nggak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Jadi nuntut ilmu itu begitu. Sejak dari buayan sampai kita masuk ke lubang landak mati itu masih disuruh nuntut ilmu belajar. Ya. Lalu yang ke-10, rajulun sya'ban wa jaruhu ja'iun wa la yu'tihi syai'an min tu'ami. Ada orang tetangga, ya. Dia ini punya tetangga. Ya, ada orang punya tetangga, sementara tetangganya kelaparan sedangkan dia kekenyangan. Udah gitu dia tahu nih tetangganya memang begitu, kagak punya, tapi dia nggak mau ngasih juga, pelit. Itu hadirin rahimakumullah. Ya. Kan kita kalau berbagi enak Pak, kalau duit banyak kita lagi jalan-jalan nih. Wah, jalan-jalan ntar pulang-pulang nih beliin apaan tetangga, ya udah beliin alpukat aja dah. Di puncak alpukat kita beli. Walaupun tuh alpukat bisa lembek apa gagak kita gagak tahu dah tuh. Nah, keras banget buat nimpuk anjing, mati itu anjing. Kadang-kadang kita beli alpukat, udah kita pakein apaan tuh, tetap aja deh kagak matang-matang. Nah emang alpukat pentil, kagak bisa matang. Makanya kan kita kadang kalau kagak ngerti itu beli buah-buahan begitu. Kayak ente beli pisang tanduk nih. Ya. Ente kalau beli pisang tanduk, kalau mau yang manis, itu beli pisang tanduknya karena ada burik-burik kulitnya. Ya. Itu kalau beli yang model begitu, itu dalamnya kuning manis tuh. Gitu. Sama kayak jambu merah. Jambu merah itu yang dalamnya merah, jambu kelutuk yang merah. Itu kan yang dari sono tuh. Mana tuh? Citayam. Itu yang bagus tuh yang jadi Citayam. Kalau yang dari Jawa Tengah emang cakep ya, bentuknya kulitnya bersih gitu. Tapi kalau kita buka gagak merah. Merahnya merah muda warnanya. Tapi kalau yang Citayam punya, biar kata kecil-kecil, ya, kita buka, wah merahnya merah. Kalau kita cium wangi, itu. Makanya kita ngeliat orang tuh jangan ngeliat gedenya doang, casingnya, casingnya doang gede. Bisa aja, bisa kagak kan gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi begitu. Ya, harus paham tuh. Tuh jadi gede lagi, mana banjir lagi ini urusan. Ya. Qala al-faqih radhiyallahu anhu tamamu husnil jiwar ya fi arba'ati asya. Ya. Kesempurnaan kita berbuat baik kepada tetangga itu ada di dalam 4 hal. Ya. Itu. Yang pertama ayyuwasiyahu bima indahu. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus kita
Faham itu harus kita pikirin tuh ya. Jadi tamamu husnil jiwar fi arba. Ini kalau fakih berkata Abu Lais Samarkandi ya. Kesempurnaan ya berbuat baik sama tetangga itu ada dalam 4 hal ya. Yang pertama ayyuwasiyahu bima indahu. Artinya apa? Kita itu hendaklah menghibur ya dengan sesuatu yang dia miliki gitu. Ya, dengan sesuatu yang dia punya itu kita hibur mereka ya. Artinya apa? Apa yang dia punya nih jangan kita jelekin, pokoknya udah kita bagus-bagusin aja udah ya begitu. Jadi barang apapun jadi kita hibur mereka ya. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Jadi menghibur dengan sesuatu yang dimilikinya. Apa yang dimilikinya? Misalkan dia punya anaknya gagal lulus negeri, ya kita hibur. Udah nggak apa-apa, masuk swasta juga kan baru SMP. Kita kalau dia belajar bener di SMA dia bisa dapat negeri. Gitu. Jangan dikatain gini, kan nggak masuk ke negeri nih, emang dasar anak lu belum. Itu sama sama bapaknya belum. Jangan begitu, ya. Hibur dia dengan apa yang dimiliki. Udah, pokoknya begitu lu bagus sudah nih anak. Alhamdulillah. Walaupun dia nggak lulus juga, yang penting kan masih panjang jalannya. Gitu. Nggak lulus kan juga belum tentu bodoh. Dalam hati kita, belum iya kali ya. Gitu. Itu jadi emang kagak lulus mau bilang apa? Gitu. Ya udah, hibur dengan apa yang dimiliki. Gitu. Ya apapun pokoknya begitu kita buat cakep aja semua, kita hibur dia ya kan. Kayak begitu dia dapat musibah, dapat apa ya udah, apa yang ada rumahnya pada rubuh ya udah kita hibur. Udah lah ente alhamdulillah rumah masih begini, masih bagus. Nanti lihat tuh yang pada kebanjiran hujan enak ya, gimana rasanya itu rumah kebanjiran. Biar kita cakep juga kalau banjir kagak ada enak-enak. Nanti kan baru rumah bocor doang, ambruk belakang dikit, ntar hujan berhenti panggil aja itu kan. Ya ganjel aja, kayak kayu yang murah di Madura, kalau nggak apa udah ganjel. Udah yang penting kan kagak basah. No lihat yang pada banjir no, kelebu rumahnya. Itu lihat ya orang pada kelebu kemarin. Ini hujan lagi begini nih. Soalnya kemarin saya malam minggu tuh ada di puncak. Ya. Saya malam minggu kemarin ada di puncak di Damar Langit tuh saya nginep. Itu memang hujan itu dari abis maghrib sampai mau subuh. Itu malam minggu di sono nggak tahu di sini. Itu pun hujannya nggak kecil, gede. Makanya saya bilang ya, ini romannya sih Jakarta banjir. Bayangin kalau di sono hujan ke bawah belum turun, terus di Jakarta udah pasti kali Ciliwung naik, gitu nguap, itu udah pasti. Ya makanya kan di sini gini. Nah kemarin malam Senin aja masih hujan juga tetap. Ini sekarang hujan, nggak tahu di sana hujan tepatnya malam Selasa. Jadi kayak begitu. Lalu yang kedua, Allah yatma'a fi ma indahu. Ya. Hendaklah dia tidak tamak pada sesuatu yang dimiliki tetangganya. Gitu. Maksudnya nggak tamak kapan? Ya tetangga punya apa kita jangan ngiri, bahasanya begitu. Ya. Jangan rakus dengan apa yang dimiliki tetangga. Maksudnya kita jangan ngiri, tetangga kita punya kita, rumahnya kita juga pengen juga, kagak mau. Nah udah biarin aja, tetangga kita punya baru beli motor tuh, motor listrik, segala motor listrik kita juga kesetrum gitu. Ngomongnya rumahnya nggak ngenakin banget gitu. Ya Allah, motor listrik dibeli zaman sekarang, banjir juga mogok. Mending kalau mogok doang, setrum, koslet gitu. Mati gitu. Ada aja, jangan udah. Kita jangan tamak sama yang dimiliki tetangga kita. Ayyamna adahu anhu, mencegah gangguannya dari tetangga. Maksudnya kita jangan sampai gangguin tetangga dengan keburukan-keburukan kita. Mulut kita tuh jangan ngomongin yang kagak-kagak itu sama tetangga. Walaupun kita tahu tetangga kita begitu, udah bilang aja cakep aja. Lu kenal sama Haji Awi? Oh kenal, gitu yang mana? Yang di pertani yang gondrong-gondrong, rambutnya bule, bukan bule, ubanan. Oh iya benar gitu. Ya itu apa namanya?
Oh iya, wah, orangnya baik, orang baik itu orangnya bares kalau orang itu bilang. Oh gitu. Walaupun sebenarnya pelit kita bilang aja bares ini gitu. Itu baik-baik. Ya itu mulut kita tuh jangan malah orangnya baik malah kita bilang apaan tuh begitu. Lu mau ngapain kenalan sama dia? Ya jangan dah. Sebelum lu nyesel mendingan jangan. Ya jangan tuh. Jadi gangguan kita sama dia hindari. Yang keempat, ayyasbiru ala adahu. Ya kita disuruh sabar atas kejahatan tetangga kita. Jadi kita nggak boleh jahatin tetangga kita. Kalau dia jahat sama kita nggak boleh balas kejahatan dia. Udah sabar aja. Punya tetangga romannya ya Allah kagak ada enak-enaknya. Ya mulutnya kemana-mana ngomong. Udah biarin aja. Nah nanti itu yang pernah bilang kan. Nanti aja sampai maut memisahkan gitu. Biarin aja. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jamaah itu aja. Talim kita mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hujannya masih gede. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sayyidina fi rizqi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.